Bab 1347, Leluhur Yovan Yang. Tundukkan badan kepada kaisar ketika kamu bertemu dengannya. Di kaki gunung, semua orang kuat yang ingin mendaki gunung, tidak peduli di alam mana mereka berada sebelumnya, harus berhenti dan berlutut setelah setiap langkah. Tentu saja, bukan berarti mereka ingin berlutut, tetapi mereka harus melakukannya. Membungkuk kepada kaisar saat bertemu dengannya adalah aturan tak tertulis di era kaisar dan alam semesta 10 gurun. Jika kamu tidak membungkuk, siapa yang dapat menahan amarah kaisar agung? Terlebih lagi, mereka datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Warisan kaisar agung. Padahal, semua orang tahu betul bahwa warisan sang kaisar agung itu betul-betul masih jauh bagi mereka. Karena harus betapa luar biasanya seseorang agar bisa disukai oleh kaisar agung. Tetapi orang-orang sering seperti ini, mereka cenderung memiliki mentalitas mencoba. Bagaimana jika orang menyukainya? Dalam perjalanan menuju tempat ibadah, semua orang tampak sangat saleh, dan ketika mereka bersujud, mereka tampak berharap dapat membuat lubang di tanah. Sander Ye dan Dini perlahan berjalan menuju kaki gunung di kejauhan. Melihat orang-orang yang berlutut dengan ekspresi saleh dan tulus, Dini berkata dengan lembut, "Kaisar Agung." Tidak heran banyak kultivator ingin menjadi Kaisar Agung. Meskipun dia telah mati, orang-orang di generasi selanjutnya tidak berani tidak menghormatinya dan membungkuk kepadanya ketika mereka bertemu dengannya. Sander Ye berkata, "Semua orang di dunia mengagumi yang kuat, itu normal." Dini tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, apakah menurutmu Kaisar Agung akan tertarik pada orang-orang ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan." Sambil berbicara, dia mempercepat langkahnya. Dini melirik Sander Ye, dan dia mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Dia menatap ke atas gunung, lalu melangkah maju. Dini berjalan ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yang, apakah kamu tidak ingin memberi hormat?" Sander Ye berkata dengan tenang, "Untuk kaisar, cukup bersikap tulus. Berlutut hanyalah formalitas, itu tidak boleh. Kamu yang pertama berkedip, aku pikir apa yang kamu katakan masuk akal." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengikuti Sander Ye. Begitu saja, sementara yang lain berlutut, mereka berdua berjalan dengan angkuh. Hal ini membuat semua orang tercengang. Lancang. Pada saat ini, seorang pria yang berlutut tidak jauh di sebelah kiri tiba-tiba menunjuk Sander Ye dengan marah, "Beraninya kamu tidak menghormati kaisar? Apakah kamu tidak takut seluruh klanmu dimusnahkan?" Sander Ye melirik pria itu dan berkata, "Itu bukan urusanmu." Setelah mengatakan itu, dia terus melangkah maju. Dini. Pria itu tidak menyangka Sander Ye akan menjawab seperti ini. Dia tertegun sejenak, lalu marah, "Beraninya kamu? Siapa leluhurmu yang begitu sombong?" Sander Ye menoleh dan melirik pria itu, "Leluhurku Yovan Yang." Hehe. Lelaki itu tersenyum menghina. Jadi dia hanya orang biasa. Pada era alam semesta 10 gurun, tidak ada klan Kaisar Agung dengan nama keluarga Yang. Di samping Sander Ye, Dini tiba-tiba berkata, "Anak ini bernama Gangomu, keluargamu adalah klan Kaisar Agung." Sander Ye mengangguk dan terus melangkah maju. Dini melirik Sander Ye, tersenyum tipis, lalu mengikutinya. Melihat Sander Ye mengabaikannya, wajah pria bernama Gangomu tiba-tiba menjadi pucat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan melangkah maju. Pada saat ini, seorang pria di belakangnya tiba-tiba berkata, "Kakak, kamu tidak ingin berlutut lagi?" Gangomu berkata dengan marah, leluhurnya tidak dikenal, tetapi dia berani tidak berlutut. "Leluhurku adalah Kaisar Agung, mengapa aku harus berlutut?" Setelah berkata demikian, dia berbalik. Di lapangan, semua orang saling memandang. Apakah mereka akan berlutut atau tidak? Bodoh. Pada saat ini,
Seorang pemuda berpakaian hitam yang berlutut tidak jauh dari sana berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak berlutut saat bertemu dengan kaisar, kamu pasti akan terkena karma." Mendengar perkataan pemuda berpakaian hitam itu, semua orang di lapangan mengangguk setuju. Siapakah yang dapat bertahan terhadap sebab akibat dari Kaisar Agung? Berlutut saja dengan patuh. Lagi pula tidak jauh, mereka hanya berlutut dan sampai di sana. Meski begitu, semua orang masih merasa sedikit dirugikan. Dengan cara ini, Sanderye berdua berjalan kaki ke atas gunung. Gunung itu tingginya 1000 kaki, jalannya terjal dan tidak mudah untuk dilalui. Sanderye tiba-tiba berpikir dalam hati, "Tuan Pagoda, menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh pemilik pena Tao sekarang?" Pagoda kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" Sanderye menggelengkan kepalanya, "Aku selalu merasa kejadian ini agak aneh. Sayangnya, kultivasiku telah menghilang sekarang. Kalau tidak, aku bisa melacak sebab dan akibat lalu menyelesaikan masalah ini." Pagoda kecil berkata, "Jangan khawatir, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bagaimana menjadi kaisar sendiri. King Xuan adalah King Xuan, dan kamu adalah kamu. Bagaimanapun juga, tetap saja ada perbedaan." Sanderye mengangguk, kata-kata Tuan Pagoda masuk akal. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Sanderye mendongak ke puncak gunung, mengerutkan kening. Dia menjadi kaisar karena dia melahap kekuatan baik dan jahat dari Fasa Fan. Sebenarnya, kekuatan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu adalah kekuatan Fasa Fan. Tidak hanya itu, peradaban seberang dan sekelompok orang suci sejati percaya padanya, tetapi kepercayaan ini tidak murni. Kepercayaan dari peradaban seberang dan sekelompok orang suci sejati hanya karena mereka memiliki musuh yang sama, dan mereka tidak benar-benar mengenali tatanan yang telah ditetapkannya. Ini seperti pacar dan istri, meskipun keduanya bisa tidur bersama, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Jalan tatanan tidak dapat dicapai dalam semalam. Jalan tatanan yang ditempuhnya saat ini hanya dapat dianggap sebagai titik awal. Dia percaya bahwa menjadi Kaisar Agung bukanlah titik akhir bagi Sanderye. Selain perintah, dia juga memiliki kekuatan pedang tak tertandingi, dan ilmu pedang yang tak terkalahkan adalah jalan Sanderye sendiri. Kekuatan ini berasal dari dirinya sendiri, bukan dari semua makhluk hidup. Kali ini adalah ilmu pedang tatanan yang menjadi kaisar, tetapi kekuatan pedang tak tertandingi tidak keluar. Dengan kata lain, jalannya sendiri belum keluar. Setelah mengetahuinya, Sanderye tiba-tiba tertawa. Sebelumnya, dia bingung dengan kekuatan Fasa Fan. Itu bukan kekuatan Sanderye, dia merasa sangat disayangkan untuk dibubarkan, tetapi sekarang tampaknya dibubarkan dan berjalan di jalannya sendiri adalah jalan yang benar. Dengan jalan sendiri mengenai alam, dia tentu saja tidak perlu mencapai alam apapun dari awal. Dia telah melaluinya beberapa kali dari nol hingga Kaisar Agung, dan semua alam sudah dikenalnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia menciptakan sistem alam yang sama sekali baru sekarang, itu tidak menjadi masalah. Jika dia pergi untuk mengolah alam di bawah Kaisar Agung, itu benar-benar seperti menaruh kereta di depan kuda. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memoles kondisi pikirannya. Sanderye menatap langit. Pada saat ini, awan putih di langit perlahan menghilang dan cahaya pun turun. Hatinya jernih dan dia tidak pernah merasa senyaman ini. Di samping Sanderye, Dini meliriknya dengan sedikit terkejut. Pada saat ini, Gangomu juga datang. Dia melirik Sanderye dan Dini, mendengus dingin, lalu berlari lurus ke atas gunung. Sanderye mengabaikan pemuda ini. Sekarang dia adalah Kaisar Agung dan dia harus bersikap anggun. Ketika mereka sampai di tengah jalan, Sanderye tiba-tiba menyadari bahwa Gangomu, yang berjalan paling cepat, telah berhenti tidak jauh dari sana. Dia mengepalkan tangannya dan keringat menetes dari wajahnya.
Sander Ye sedikit bingung. Dia hendak melangkah maju, tetapi pada saat ini, Dini tiba-tiba menghentikannya. Dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius, ada hukum Kaisar Agung di depan. Sander Ye berhenti dan melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat apapun. Tetapi ada kekuatan tak terlihat. Celepuk. Pada saat ini, kaki Gangomu tiba-tiba melemah dan dia jatuh berlutut. Lututnya robek dan darah langsung mewarnai tanah menjadi merah. Dini mengerutkan kening. Sander Ye tiba-tiba berjalan perlahan menuju kejauhan. Dini terkejut sesaat, lalu segera mengikutinya. Saat mendekati area dengan hukum Kaisar, Dini perlahan mengepalkan tangan kanannya, sedikit gugup. Pada saat ini, Sander Ye melangkah ke area itu. Hukum Kaisar melanda. Sander Ye mengabaikan hukum Kaisar Agung dan terus bergerak maju. Sebuah pemandangan aneh muncul. Saat dia bergerak maju, hukum Kaisar benar-benar menyebar ke kedua sisi, meninggalkan jalan yang lebar. Dia mengamati bahwa meskipun dia bukan Kaisar Agung sekarang, dia masih memiliki keberuntungan Kaisar Agung, dan aura Kaisar Agung masih ada. Orang lain tidak dapat merasakannya, tetapi hukum Kaisar jelas dapat merasakannya. Tentu saja hukum Kaisar tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Dini melirik Sander Ye, lalu buru-buru mengikutinya. Gangomu yang tengah berlutut di tanah, menatap kedua orang yang berjalan menjauh, wajahnya penuh kebingungan, apa-apaan ini. Saat dia mengatakan hal itu, dia hendak berdiri, tetapi saat berikutnya, suatu kekuatan tak terlihat menahannya di tempatnya. Jika ingin maju, kamu harus berlutut di setiap langkah. Gangomu sangat marah, perlakukan orang secara berbeda, kan? Pada akhirnya, dia tidak punya keberanian untuk menentang hukum Kaisar, dia malah terus maju dengan berlutut di setiap langkah. Sander Ye dan Dini berjalan ke kejauhan. Di ujung pandangan mereka, berdiri seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah sederhana. Dia berdiri di tepi tebing, menghadap ke langit, dan jubahnya berkibar lembut tertiup angin. Yuamo, Kaisar Agung Klan Kaisar. Di samping Sander Ye, Dini tiba-tiba membungkuk hormat, salam, Kaisar Agung. Sander Ye tidak memberi hormat. Yuamo perlahan menoleh dan menatap Sander Ye. Tatapan matanya sedalam alam semesta yang luas, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu datang dengan beberapa sebab dan akibat. Beberapa jenis. Sander Ye berjalan perlahan ke sisi Yuamo dan berkata, Senior, aku punya pertanyaan saat datang ke sini kali ini. Mohon beritahu aku. Yuamo tersenyum dan berkata, aku tidak pantas disebut senior. Kamu bisa memanggilku rekan Tao saja. Sander Ye berkata, rekan Tao, kamu telah menjadi seorang kaisar. Secara logika, kamu tidak terkalahkan di sini. Mengapa kamu mati? Yuamo tertawa, orang-orang duniawi, ketika mereka menjadi kaisar, maka ingin hidup selamanya. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Sander Ye menatap ke arah Yuano, pencarian yang lebih tinggi. Yuamo mengangguk, dia menatap ujung langit, setelah menjadi kaisar, aku akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta ini, dan aku ingin menjadi tak terkalahkan di seluruh alam semesta, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Sander Ye berbisik, ambisi. Yuamo menoleh ke arah Sander Ye, aku tidak tahu mengapa kamu menjadi kaisar dan kemudian menyebarkan Tao. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah perilaku yang sangat berbahaya? Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang bisa kulakukan tentang hal itu. Yuamo menatap Sander Ye, kamu meremehkan era kaisar, klan kaisar serta sekte abadi di alam semesta 10 gurun. Sander Ye sedikit bingung. Yuamo menatap ke kedalaman langit, jika kamu menjadi kaisar, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Tetapi, jika kamu menjadi kaisar dan kemudian menyebarkan Dao, maka bagi mereka, kamu akan menjadi kesempatan yang sangat besar.
Sander Ye tiba-tiba merasa gelisah. Yuamo menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Kemudian, satu demi satu, pria kuat dengan aura menakutkan perlahan berjalan keluar. Sander Ye berdiri di sana dengan bengong. Karena orang-orang ini semua adalah Kaisar Agung. Tentu saja, itu bukan tubuh nyata, tetapi jiwa virtual. Apa yang sedang terjadi? Yuamo menatap orang-orang kuat yang keluar satu demi satu di langit, dan berkata dengan lembut, Kaisar Jun, Kaisar Qin, Kaisar Yuan, Kaisar pertama, leluhur Senot, leluhur Sekte Tao, leluhur Sekte Kaisar, era Kaisar, alam semesta 10 gurun, kecuali Sekte Pedang Kaisar dan keluargamu, semua leluhur Kaisar dari klan Kaisar Agung dan leluhur Sekte Abadi berkumpul bersama. Sungguh langka. Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Sander Ye, apakah kamu tahu mengapa mereka datang? Wajah Sander Ye muram. Yuamo menatapnya dan berkata, para klan Kaisar dan Sekte Abadi ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak akan seperti dalam novel-novel kesatria, mengirim beberapa orang kecil untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Ketika mereka ingin menyerangmu, mereka akan langsung menggunakan kartu truf terkuat mereka. Sander Ye tertawa, dia merentangkan telapak tangannya dan hendak memanggil pedang King Xuan, tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Dia tidak bisa merasakan pedang King Xuan atau pagoda kecil itu. Pagoda kecil itu sepenuhnya tertutup. Yuamo memandang Sander Ye, apakah menurutmu mereka tidak tahu bahwa pedangmu telah menjadi kaisar? Ketika kamu melangkah ke tempat ini, itu berarti kamu tidak bisa menggunakan pedang. Ada 7 hukum kaisar di sini yang menekan pagoda kecil di tubuhmu. Sander Ye sedikit mengernyit. Yuamo berkata dengan lembut, siapapun yang bisa menjadi kaisar bukanlah orang biasa-biasa saja, tetapi protagonis suatu era. Suara King Xuan itu tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye, Tuan kecil, meskipun ada 9 kaisar agung yang menyegel pagoda kecil di sini, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku telah lama terhubung dengan pikiranmu, dan kita adalah satu tubuh. Jika kamu mau, aku dapat membunuh secara langsung dan membunuh semua jiwa virtual Kaisar Agung di sini. Itu bukan hanya Kaisar Agung. Itu juga pedang King Xuan. Itu adalah pedang yang ditempa oleh Destri. Ketika menjadi senjata Kaisar, sebenarnya keunikan pedang King Xuan juga akan meningkat. Belum lagi Kaisar Agung ini adalah jiwa virtual, sekalipun tubuh asli mereka telah tiba, mereka tidak dapat menyegelnya. Hancurkan semua hukum. Langgar semua hukum. Selama bertahun-tahun, pedang ini telah menderita di tangan 2 orang, satu adalah ketua Jennifer, dan yang lainnya adalah Fasa Fan. Sander Ye berpikir dalam hati, tidak usah terburu-buru. Sambil berbicara, dia menatap bayangan para Kaisar Agung dan berkata dengan gugup, apa yang ingin kalian lakukan? King Xuan bersambung.